Berkas cahaya datang dari udara menuju permukaan air. Ini kakak singkat aja permukaannya jadi air dengan sudut. Layarnya hilang. Oke, udah muncul. Berkas cahaya datang dari udara menuju permukaan air dengan sudut datang 30 derajat. Jika indeks bias udara. Oh ya, kamu di sekolah udah sampai tahap apa? Heeh. Wih, masih jauh ya? Oke. Kenapa dia masih ngajarin bunyi? Susah kah bunyi? Oh, heeh. Wah, padahal kita udah belajar bunyi kan ya? Terus gimana nilai ujiannya? Oh, oke. Biasanya kamu, kalau ujian tuh gimana? Susah nggak kemarin? Mhm. Mmm, terus? Mhm. Alah, sayang banget. Iya, oke oke. Berarti nanti next diingetin tuh harus satuan nih ya. Oke, nanti Kakak juga perhatiin satuan-satuanmu tuh. Tugas saya terus saya mono mono monokrom kromatik datang dari udara ke dalam kaca. Terus nilai selama sama ujian kemarin gimana? Bagus-bagus? Selain yang 90 yang fisika ini? Oh, alhamdulillah ya. Indeks bias kaca adalah akar 2 bukan sudut bias cahaya di dalam kaca. Indeks biasnya sama dengan 1. 2 soal dulu kali ya? Dah, coba 2 soal dulu. 30 derajat?
Mhm. Oh, kelupaan kayaknya. Oke, Kak, ini kita anggap soal latihan, bawahnya Kakak tambahin. Mmm, nah, oke. Definisi warna, kamu warna apa? Iya, soalnya ternyata pas Kakak lihat kan, di layarnya tuh jadi putih, kalau di Kakak tuh warna hitam. Ini Kakak temanya tema hitam. Soalnya iya, soalnya harusnya jadi putih ya. Mmm, bentar, Kakak matiin ini dulu. Mmm. Tapi kalau pakai warna ini harusnya bisa kelihatan kali ya? Kelihatan nggak? Kelihatan ya warna coklat ini. Nah, pembiasan tuh apa? Pembiasan itu kan kamu tahu kan pemantulan. Nah, sekarang pembiasan. Pembiasan itu yaitu pengertiannya pembiasan peristiwa peristiwa pembelokan arah rambat cahaya karena melewati dua medium dengan kecepatan, ini Kakak singkat aja, ya, apa kecepatannya jadi KEC, kecepatan optik yang berbeda. Nah, kalau di cahaya dia pakai hukum Snellius. Snellius apa tuh? Snellius itu kalau dibikin gambar, bikin gambar ya kan lurus. Ini ceritanya titik cahaya. Terus nanti warna, ada cahaya yang datang. Ini lereng. Oh, teman. Oke, ada cahaya yang datang, lalu miring ke sini. Jadi ceritanya, ini cahaya sinar datang. Simbol sinar datang apa? Huruf apa di sini? Sudutnya? Ingat nggak? Iya, Mas.
Masih. Air, darah air, darah biasa. Huruf apa? Ingat nggak? Nah, kalau I berarti sinar datang. Kalau R sinar pantul atau kalau di sini sinar bias. Jadi ceritanya si kuningnya ini, yang ini, gambar yang kuning ini, ceritanya datang nih. Ceritanya di sini nih ada 2 air, apa, 2 medium. Jadi ceritanya ini di udara, ini di air. Jadi kayak kesannya kayak ini di laut kan atau danau atau apa kan. Ini kan air nih pasti, sini kan pasti udara. Nah, ketika danaunya disinari matahari, yang awalnya kan harusnya kalau cermin kan lurus aja kayak gini. Cuman karena si sinar matahari bawahnya air, dia jadi belok ke sini, gitu. Karena dia belok ke sini, akhirnya kan ada perbedaan nih. Nah, dihitunglah perbedaannya menggunakan R, sudut bias atau sudut pantul. Kalau di pembiasan jadi sudut bias. Nah, ini pembiasan kalau dari si udara ke air. Nah, kalau misalnya dibalik nih, kalau dibalik, enggak, kalau dibalik, dia misalnya samain aja, bentar, lurus, terus, sini rentang, terus harusnya dia ke sini kan, malah jadi ke sini. Nah, ini juga sama, ini atasnya udara, ini air. Karena si ini malah kebalikannya, kalau ini dari air, dari bawah kan, ini berarti huruf I, sinar datangnya, di sininya jadi R, sudut bias, sinar bias. Nah, si sinar biasnya ini yang belok itu, harusnya kan kalau kita ngeliat kan harusnya lurus gini, cuman karena dia dari air ke udara, yang awalnya harusnya lurus ke sini, jadi belok ke sini, gitu, kalau dilihat dari mata kita. Nah, kalau dalam bentuk hukum hukum bunyinya, yaitu sinar datang, koma, bias, sinar bias, sinar datang, dan garis normal terletak pada satu bidang datar. Kalau hukum pertama. Kalau hukum kedua, ya cahaya yang datang dari medium kurang rapat ke, ini Kakak kasih tanda panahnya, ke medium yang rapat akan dibiaskan mendekati garis normal. Nah, ini hukumnya. Jadi ada hukumnya. Oke, terus apa lagi ya? Udah, itu aja kalau sinar hukum-hukumannya. Terus coba Kakak pindahin. Gimana nih pindahin? Nah,
Oke. Ya, coba kita ganti warna ini. Nah, sekarang rumusnya nih, rumusnya apa? Rumusnya pakai N dikali V sama dengan N kali V. Ini terserah ya, mau NA atau N1 terserah, atau N0. Kalau misalnya ini NA kan berarti ini temannya NB, kalau N1 berarti N2, kalau ini N0, ini N1, paham ya? Ah, simbol-simbol random lah, ini nggak baku kok, pokoknya rumusnya NV sama dengan NV, jadi N sebelumnya, N awal dibagi N akhir, jadi N itu pasti indeks bias, indeks bias, dan kalau medium pertama, nah kita kasih medium ini satu, satu, ini dua, yang N1, N2 ini juga medium 2. V-nya juga sama, V-nya berarti kecepatan cahaya, kakak singkat kec aja, kecepatan cahaya. Medium kakak singkat M, medium 1, berarti ini medium 2. Nah, ini rumusnya. Lalu kalau rumus dari si indeks bias mutlak, itu dia pakai N sama dengan CV. Kalau N itu sama, indeks bias juga. Ini nggak usah kakak tulis, N-nya sama, V-nya sama. Kalau C-nya itu artinya kecepatan cahaya di ruang hampa. Nah, dari sini paham? Paham ya? Kita coba contoh soal yang kakak sama-sama nih. Nih contohnya misalnya si cahaya, nomor 1, cahaya merambat dari air ke kaca, ke kaca, ke kaca. Jika indeks bias air adalah 1,33 dan indeks bias kaca 1,54, maka hitunglah besar kecepatan cahaya di kaca jika diketahui, kakak tulis TIK aja, kecepatan, kakak singkat aja, cahaya di air sebesar 2,25 kali 10 pangkat 8 meter per sekon. Kakak hapus dulu. 2,25 kali 10 pangkat 8 meter per sekon. Dah, nih gimana soalnya? Coba yuk kita bareng-bareng. Diketahui kan? Diketahuinya apa berarti? Kalen. Ketahuinya kalau diketahui apa dong berarti? Mhm. Oke, berarti ini kita anggap N1, terus? Mhm. Oke, karena indeks dia nggak pakai simbol, nggak pakai satuan, terus? Iya benar, V kecepatan, V-nya
Apa? V1, V2? Oke. Nah, ini V1. Berarti yang ditanya kan V2. Jawab. Berarti pakai rumus yang atas tadi nih. Nah, N1 V kali V kali V1, aduh, V1 sama dengan N2 kali V2. Masukin sih. Ini kakak langsung aja ke rumusnya, jadi V2 sama dengan N1 V1 bagi N2. Oke, tinggal masukin kali 2,25 kali 10,8 kali 1,54. Kakak langsung aja V2 sama dengan 1,94 kali 10 pangkat 8. Terus satuannya apa? Ayo. Satuan dari V2. Ini anggaplah udah kita hitung kan? Nah, kalau ini skip aja lah, pakai kalkulator juga bisa. Nah, ini satuannya apa? Ayo. Nah, M per X. Udah, sampai sini paham? Nah, silakan kerjakan yang soal ini. Ayo, semangat. Ini yang kakak geser ke atas. Ah, oh iya, tambahin. Ini kakak hapus ya, yang ini kan nggak perlu nih. Kalau misalnya dia pakai sudut, kalau dia pakai sudut, dia sama juga pakai ini. N1 sin, ini sudut ya. 1, buat aku kecilin dulu. Berarti N1 sin 1 sama N2 sin. Ini nih, maksudnya artinya sudutnya. Jadi kayak, paham kan? Yang bulatan di garis ini. Oke. Nah, ini rumus sudutnya. Nah, kalau sin 1 iya. Jadi dia nyesuaiin sin satunya berapa. Karena kan tadi soalnya cahaya yang datang. Nah, cahaya yang datang apa nih? Gitu.
Mhm. Mmm, kalau nomor satu kamu pikirin deh, soalnya ini mudah. Kalau nomor 2 Kakak kasih clue-nya ini nomor 2 sin 45, ini akar. Nah, ini sin 45 ini berarti sin 1, ini yang pertama. Terus kalau akar 2 ini berarti sudut untuk sin kedua, oke? Dah, ini yang pertama, yang kedua. Nah, disesuaikan dengan ini. Untuk mau kamu kerjain ini dulu juga boleh. Mmm. Iya, sebenarnya nggak bulet emang. Mau dalam bentuk pecahan boleh, dalam bentuk koma juga boleh. Nah, kalau sin oh, sin sin nggak ada satuan, dia pakai ini, derajat, kan dia sudut. Kan misalnya sin 30, berapa nih? Apa, misalnya ada yang setengah, ada yang berapa tuh?
Tapi kalau udah sudut harusnya angka sih, nggak perlu sudut-sudut lagi. Kalau sudut sih harusnya udah angka sih, nggak perlu. Oh ya, benar. Gimana ya? Nggak jelasinnya. Misalnya kalau ini artinya sudut. Oke. Sudutnya apa? Misalnya 30 derajat. Sudutnya berapa? 45 derajat. Oke. Terus kalau ini perhitungannya. Nah, kalau sin ini, nah misalnya tadi kan kita mintanya 30. Berarti ini sin 30 berapa? Gitu. Tapi emang angka pertama tidak bulat ya, untuk soal yang pertama ini. Iya, oke, aku hidupin ya.
Udah ya, Man. Udah nyalain mainnya. Masih, bentar lagi, 5 menit lagi. Masih. Ya, mana kalian ada yang bingung? Oh, oke. Ini kita bahas sama-sama aja kalau gitu. Ini kebetulan untuk bagian scene sudut-sudut ini sebenarnya masuk ke pelajaran MTK. Nah, pelajaran MTK nanti kan yang ngajar MTK sama kakak siapa? Nah, Kak Lisa nanti minta tolong diajarin yang scene-scene nih. Biar apa ya, biar makin paham. Tapi kakak kasih ajarin sekilas. Jadi untuk soal yang ini kan dari mana ya kakak? Jawab. Maka jawab kita nomor 1. Nah, emang kakak bilang nomor 1 itu soalnya nggak genap, apa ganjil hasilnya. Jadi kita masukin ke rumus yang tadi. N sin sama dengan N sin. Nah, N sin ini kan kita tahu di soalnya tadi udah dibilang sinar biasnya 1. Berarti N-nya 1. Sin-nya itu 30. Sin 30. Nah, ini hafalan nih. Sin 30 itu sama dengan setengah. Tapi mungkin kalau ada tanya sama kakak Lisa, mungkin dia ada ngasih triknya. Nah, karena ini sin 30 sama dengan setengah, berarti 1 dikali setengah. N-nya yang kita cari. Nah, N-nya itu, N-nya kan udah diketahui nih, 4/3. Udah masukin aja. Sin-nya yang kita cari. Nah, anggaplah sudah dihitung. Hasilnya, ini kan kali silang ini. Setengah kali 1 ya tetap sama. Terus, kita anggap langsung sin sama dengan 3/8. Nah, 3/8 ini kalau dibikin sudut, itu hasilnya 2,0,2. Atau kalau kamu tadi bingung cukup sampai sini juga nggak apa-apa. Soalnya, udah hasil yang ini, itu pakai kalkulator. Kalkulatornya nanti hasilnya ini. Gitu. Jangan lupa sudutnya, satuannya apa? Derajat. Jadi 2,202 derajat. Oke. Untuk nomor 2, itu soalnya sama aja dia pakai setengah. Sama nih, pakai rumus yang tadi. Jadi kita anggap N sin sama dengan N sin. Kan kita tahu N-nya 1, sin-nya 45. Nah, sin 45 itu sama dengan setengah. Berarti ini setengah sama dengan akar 2, karena emang dari soalnya akar 2, sin-nya yang ditanya. Nah, anggaplah sudah kita hitung, hasilnya jadi sin akar 2 dibagi 2. Kamu bingung nggak ya? Ini aja deh, biar nggak bingung. Per 2 sama dengan kali 1. Bingung. Ini aja, setengah begini sama ini. Akar 2 sin. Ya. Terus sin ini, coret-coret kan hasilnya akar 2 dibagi 2 dari sini ke sini. Terus dibagi akar 2. Karena dia pindah ruas kan. Akar 2 dari ini. Oke. Terus hasilnya ini setengah. Nah, sin setengah berapa? Karena kita udah tahu nih sin setengah itu. Nih,
Berarti hasilnya sudutnya sama dengan 30. 30 apa? 30 derajat. Nah, nanti kalau masih bingung soal yang sin, minta tolong ajarin sama kakak saya. Oke, dia nanti bakal ada sin, cos, tan. Nah, ini kamu harus ini nih. Jadi ada 30, 45, 90, ya 180 derajat. Nah, itu tuh yang nanti bakal di apa sih? Di mbak di alah, yang bakal diajarin untuk MTK-nya. Untuk ininya secara sekilas saja. Oke? Kalau gitu Kakak cukupkan dulu untuk materi hari ini pembiasan. Nanti kalau masih bingung next time-nya kita belajar pembiasan lagi juga boleh. Terima kasih.